Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang analisis statistik, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Untuk melakukan pengujian uji asumsi klasik ada beberapa tahap, yaitu 1. Uji normalitas, 2. Uji heteroskedastisitas, 3. Uji multikolinearitas. Di dalam uji normalitas ada uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ada uji Glaser dan uji grafik scatterplot. Mari kita mulai mengolah data uji asumsi klasik menggunakan software SPSS. Di sini saya sudah menyediakan contoh data Excel yang ada terdiri dari dua variabel, ada variabel dependen yaitu variabel Y, sedangkan untuk variabel independen terdiri dari variabel X1, X2, X3, dan X4. Dan untuk langkah pertama, kita langsung masuk ke software SPSS. Di sini kita klik variabel view, lalu di sini kita ketik variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Untuk di desimal, semuanya kita ganti 0. Untuk di measure, semuanya kita ganti dengan scale. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mengcopy data skor yang ada di Excel, kemudian lalu kita pindah ke SPSS. Setelah kita copy, langsung masuk ke SPSS. Di sini klik data view, lalu kita paste di setiap variabelnya. Dan lakukan sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung masuk ke uji normalitas. Langkah pertamanya yaitu kita klik analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Maka akan muncul kotak dialog linear regression. Di dependen kita masukkan variabel Y, dan untuk di independen kita masukkan variabel X1 sampai X4. Lalu klik plot di variabel Y, lalu kita masukkan sheet, dan untuk di variabel X kita masukkan jetbreed.
Untuk di standardized residual plot, kita centang histogram dan normal probability plot, lalu klik continue, lalu OK. Maka akan menghasilkan output grafik histogram dan grafik p-plot. Namun, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plot. Untuk langkah selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama adalah klik analis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu klik save. Di residual, centang, abaikan kolom yang lain, lalu klik continue, lalu OK. Maka akan muncul variabel baru dengan nama res1. Abaikan ya. Langkah selanjutnya adalah klik analis, lalu klik non-parametric test, lalu klik legasi dialog, lalu klik 1 min sampel K min S. Lalu masukkan ke test variable list, di test distribution, centang normal, lalu OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, kedua, kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita klik transform, lalu klik compute variable. Di target variable, kita ketik res2. Untuk di kolom numeric expression, kita ketik ABS. Lalu klik OK. Abaikan output, lihat data view, ada variabel baru yang bernama res2. Lalu kita klik analis, kemudian klik regression, kemudian kita klik linear. Di dalam kotak dependen, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res2. Lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi atau sig kurang lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas tanpa bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Kita langsung ke uji grafik scatter plot. Langkah pertamanya adalah kita klik analis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Nah, maka akan muncul kotak dialog linear regression. Di kotak dependen kita masukkan variabel Y dan di kotak independen kita masukkan variabel X1 sampai X4. Lalu kita klik plot. Kemudian di variabel Y kita masukkan srecit dan untuk variabel X kita masukkan
jet rate. Lalu klik continue, lalu oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid. Lalu kita masuk ke uji multikolineritas, yaitu langkah pertamanya kita klik analis, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Maka akan muncul jendela dialog linear regression. Di dalam kotak dependen masukkan variabel Y, dan untuk kotak independen masukkan variabel X1 sampai X4. Lalu kemudian kita klik statistik, lalu kita centang deskriptif dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada gambar di atas, nilai FIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. IVF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.